Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Ternyata dalang di balik kejadian ini adalah Emery Wright. Agar tidak penasaran, langsung saja kita lanjutkan kisah Bang Harvey chapter 6695 sampai 6699. Chapter 6695. Sebarkan semua orang dan gunakan semua kontak dan mata-mata di negara pulau. Bagaimanapun, pastikan untuk menemukan yang asli, salinan, dan bukti lain dari kontrak yang ditandatangani dengan penduduk pulau sebelumnya, dan hancurkan di tempat. Kita harus menghancurkannya sebelum Linus Xavier dibebaskan. Jika kita tidak bisa menyelesaikannya, keluarga Xavier akan menghadapi masalah yang tak terbayangkan. Nason Xavier berbicara dengan wajah berat. Harvey York sedikit menyipitkan matanya, dan berkata, "Tetua Xavier, biarkan aku membantumu dalam menyelesaikan masalah ini. Yvonne Xavier mengenal Sky Corporation-ku dengan sangat baik. Jadi jika kamu perlu menggunakan energi Sky Corporation, atau bahkan jika kamu membutuhkanku untuk mengambil tindakan, katakan saja. Meskipun kali ini, kita menghadapi Xavier Inc. dari Amerika Serikat. Kenyataannya, itu terjadi secara kebetulan. Aku benar-benar berpikir bahwa kejadian ini merupakan tindak lanjut dari Shinto Wei. Orang di belakang layar yang memanipulasi masalah ini pasti orang Amerika. Tujuannya bukan hanya untuk menargetkan keluarga Xavier, tetapi lebih cenderung mengacaukan negara H. Jadi, kamu harus bergegas menyelesaikan tugas ini. Aku ingin mengendalikan kemungkinan risiko dan kerugian seminimal mungkin." Mendengar kata-kata Harvey York, Nason Xavier sedikit terkejut. Apa yang dia pikirkan hanyalah urusan keluarga Xavier, tetapi tanpa diduga, apa yang dipikirkan Harvey York adalah urusan seluruh negara H. Meskipun apa yang dikatakan Harvey York tampak dibesar-besarkan, tetapi dari sudut pandang tertentu, itu ada benarnya. Begitu benar-benar ada jejak aksi tingkat tinggi dari Amerika di belakang layar, maka jika seseorang gagal menanganinya dengan benar, kekuatan nasional negara H akan hilang. Dengan mengingat hal ini, Nason Xavier tidak menolak tawaran Harvey York untuk bergerak, tetapi dengan cepat mengambil ponselnya dan mulai menelepon untuk mengatur berbagai hal. Pada saat yang sama, dia juga mendelegasikan sebagian wewenang kepada Yvonne Xavier. Jelas berharap Yvonne Xavier menggunakan energi Harvey York untuk menemukan apa yang mereka butuhkan secepat mungkin. Namun, setelah mengatur hal-hal ini, Nason Xavier masih menatap Harvey York dengan ekspresi yang agak dalam. Bisakah pria seperti ini benar-benar dikendalikan oleh cucuku? Apakah aku benar-benar menerima dengan sepenuh hati agar Harvey York menjadi menantuku? Larut malam, di sebuah klub pribadi yang sangat tersembunyi di Walsing. 12 wanita cantik dan sosok mempesona menari di tengah lantai dansa. Saat suara musik sutra mengalun, rasanya seperti mendengarkan musik daripada zaman kuno. Pria anggun berjas putih itu sedang memegang secangkir teh, minum sambil mengagumi pemandangan indah di depannya. Jika seseorang dari manajemen senior Walsing hadir, mereka akan dapat mengenali sekilas bahwa orang ini adalah Emery Wright, kepala 4 Tuan Muda Walsing dan Tuan Muda Walsing yang pertama. Saat lagu berakhir dan para penari istirahat, pintu kotak perlahan didorong terbuka, lalu seseorang masuk dengan cepat. Orang ini sangat tinggi dan terlihat kuat dengan sedikit temperamen unik seorang pendeta Tao. Tetapi ketika dia berada di depan Emery Wright, dia seperti anjing di dalam debu. Orang ini adalah salah satu tangan kanan Emery Wright, Janus Darnell yang dikenal sebagai salah satu raja di Jalan Walsing. Pada saat ini, Janus Darnell berjalan cepat ke sisi Emery Wright dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda Wright, maaf aku mengganggu waktu istirahatmu. Namun, aku memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan, mohon maafkan aku." Chapter 6696. Kelopak mata Emery Wright tidak bergerak, dia hanya berkata dengan ringan, "Katakan." Janus Darnell berkata dengan suara rendah. Linus Xavier, yang baru saja datang dari Amerika Serikat, diseret oleh orang-orang ke kantor polisi. Selain itu, ada berita dari kantor polisi. Masalah ini ditanggapi dengan serius oleh pejabat senior kantor polisi Walsing, dan nota diplomatik dari Amerika Serikat juga telah diterima. Jadi, Departemen Kepolisian akan menangani masalah ini dengan adil. Menurut informasi yang aku dapat, meskipun Linus Xavier mungkin tidak bersalah, dia tidak akan dideportasi. Tapi setidaknya dia harus dipenjara selama 3 hari 3 malam. Emery Wright menghabiskan secangkir tehnya dan berkata dengan ringan, "Bukankah dia kembali untuk menaklukkan keluarga Xavier di Walsing? Mengapa dia langsung ditangkap begitu dia tiba? Siapa yang begitu cakap melakukan ini?" Harvey York. Janus Darnell merasa giginya sedikit masam, tapi dia tetap harus menyebutkan namanya. Harvey York, orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Journey Stanton dan sangat dihargai oleh Putri Sienna Wright. Pada saat yang sama, menurut informasi yang aku dapatkan, dia juga adalah Presiden Aliansi Bisnis Negara H dan perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H.
Shinto Wei yang datang untuk menentangnya diratakan olehnya. Juga, kematian Hector Thompson tampaknya ada hubungannya dengan dia. Singkatnya, meskipun penyelidikan kami saat ini tidak akurat, Harvey York ini jelas bukanlah orang yang sederhana. Dengan kehadirannya, Linus Xavier hanya bisa dikatakan sangat tidak beruntung. Namun, apa yang aku tidak mengerti adalah bahwa metode orang ini sebelumnya semuanya kuat dan tegas. Mengapa kali ini begitu menakutkan? Apakah dia tidak takut pada orang Amerika? Kamu sudah bersamaku begitu lama, apakah kamu masih bodoh? Emery Wright meletakkan cangkir tehnya dan melirik Janus Darnell. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Harvey York ingin membuat orang jijik atau takut pada seseorang? Memang kelihatannya seperti itu. Janus Darnell dimarahi dan tidak berani membantah. Tapi di mataku, ini seharusnya menjadi sedikit kecerdasan. Lagi pula, jika dia sangat pandai menyusun strategi, bagaimana dia bisa menamparkan Linus Xavier di depan begitu banyak orang? Jika Linus Xavier tidak menggunakan senjata api, aku khawatir orang yang masuk adalah Harvey York. Aku menyuruhmu untuk belajar lebih banyak, tetapi kamu hanya pergi untuk beternak babi. Ekspresi Emery Wright tidak banyak berubah, dia hanya menyalakan cerutu tanpa tergesa-gesa. Harvey York tidak bertindak impulsif. Dia mungkin merasakan bahwa Linus Xavier memiliki senjata api di tangannya, dan menyimpulkan apa yang akan dilakukan Linus Xavier dari gaya aktingnya yang impulsif. Itu sebabnya dia membuat konspirasi. Tujuan awalnya adalah membiarkan Linus Xavier masuk dan mengulur waktu. Ketika Linus Xavier berbicara dengan kita di telepon, bukankah dia terus mengatakan bahwa dia memiliki modal yang cukup untuk memenangkan keluarga Xavier di Wolsing? Aku khawatir, setelah dia keluar, yang disebut ibu kota ini tidak lagi ada hubungannya dengan dia. Artinya, sejak ronde pertama, Linus Xavier kalah. Jika dia ingin mengambil kembali keluarga Xavier, atau dengan kata lain, menekan keluarga Xavier, aku khawatir itu tidak mungkin terjadi di masa depan. Janus Darnell terkejut sesaat, dan berkata, "Kupikir anak ini memiliki anggota tubuh yang kuat dan pikiran yang sederhana." Emery Wright berkata dengan ringan, "Jika dia benar-benar berpikiran sederhana, dia tidak akan bisa sampai sejauh ini. Kamu terlalu banyak berkelahi, jadi kamu lupa bahwa di dunia ini, pisau pembunuh yang sangat kuat bukanlah melihat darah." Chapter 6697. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Janus Darnell berkata dengan pelan, "Tuan Muda Wright, apakah kamu tidak terlalu melebih-lebihkan Harvey York? Dia memang punya sedikit otak, tapi hanya sedikit. Dalam situasi keseluruhan Wolsing, dia paling banyak adalah bidak. Dia mampu membuat beberapa prestasi dan menyinggung beberapa orang. Terus terang, itu semua hanya karena keberuntungannya." Emery Wright meletakkan cangkir teh di tangannya, menghela nafas, dan berkata, "Beruntung? Tentu saja, aku akui bahwa dia beruntung di dalamnya. Namun, apakah menurutmu seseorang bisa sangat beruntung sehingga dia mengambil alih aliansi bisnis negara H dan aliansi bela diri negara H dengan paksa? Mereka yang menentangnya, baik itu tuan muda dari 10 keluarga teratas, atau penduduk pulau yang sombong, semuanya akan berakhir sengsara. Selain itu, dia juga mulai ikut campur dalam urusan rumah dari 10 keluarga teratas dan 5 keluarga kuno. Ini juga berarti, sengaja atau tidak, dia telah melakukan kontak dengan lingkaran teratas dan sumber daya dari negara H. Yang paling penting adalah, dia tidak dikenal sebelum memasuki Wolsing. Tidakkah menurutmu dia menakutkan?" Mendengar penjelasan Emery Wright, mata Janus Darnell berkedut, lalu dia berkata dengan lembut, "Benar-benar menakutkan. Ketika dia melakukan hal-hal ini, sepertinya itu mudah. Tapi nyatanya, tidak ada yang sederhana. Tanpa curah hujan tertentu, tanpa kemampuan tertentu untuk melakukannya, sulit untuk mencapai langit. Selain itu, dia hanya menggunakan satu tamparan untuk menyelesaikan masalah terbesar yang dihadapi keluarga Xavier, dan membantu keluarga Xavier menang setidaknya 3 hari atau lebih. Ini bukanlah strategi licik dan dalam. Tetapi dia tahu betul bagaimana menghadapi siapapun yang menjadi lawannya. Dia tahu bagaimana menempatkan dirinya pada posisi terbaik dalam suatu situasi. Orang seperti itu tampaknya adalah orang yang unggul secara alami." Berbicara tentang ini, ekspresi Janus Darnell menjadi jelek, dan dia merasa sepertinya dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Tapi Emery Wright tidak marah karena ini, dia memiliki sedikit ekspresi kekanak-kanakan di wajahnya. Bagaimanapun, itu hal yang baik bahwa bawahannya bisa menjadi lebih pintar. Oleh karena itu, pada saat ini Emery Wright duduk lagi, dan bahkan melemparkan cerutu ke Janus Darnell, lalu berkata dengan ringan, "Mulai sekarang, akan ada banyak waktu yang harus aku habiskan untuk masalah Harvey York ini. Tuan Muda Wright, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Janus Darnell memasang ekspresi serius di wajahnya. "Keluarga Xavier sekarang memiliki sarana untuk menghadapinya. Haruskah kita bergerak?"
Kalau tidak, begitu semuanya berjalan dan Linus Xavier keluar, itu tidak akan banyak berguna. Apa yang akan kita lakukan dengan keluarga Xavier? Emery Wright menggelengkan kepalanya. Sumber daya keluarga Xavier sangat berharga, dan keluarga Xavier sepertinya akan runtuh kapan saja. Ini adalah fakta objektif. Aku benar-benar ingin menembak, tapi aku tidak bisa. Lagi pula, jika keluarga Wright, kepala dari 10 keluarga teratas, menelan keluarga teratas lainnya, itu akan menimbulkan konsekuensi bencana bagi situasi di negara H. Jadi, hal terbaik yang bisa kita lakukan dalam masalah ini adalah duduk di pinggir dan menontonnya. Mari kita lihat apakah Linus Xavier dapat melawan balik dalam keadaan seperti itu. Jelas, Emery Wright tidak tertarik pada hal-hal dengan risiko yang tidak dapat dikendalikan. Chapter 6698. Janus Darnell sedikit terkejut, dan berkata, Tuan Muda Wright, jika kita hanya duduk dan melihat perkembangannya, maka Linus Xavier pasti akan dipermainkan sampai mati. Nason Xavier tidak dapat diprediksi, ditambah hubungan Jesse Xavier dengan sel naga dan penjaga naga, dan Yvonne Xavier juga bukan orang biasa. Dan sekarang Linus Xavier di penjara, dan saat dia keluar semuanya akan berakhir dan tidak akan berguna lagi. Emery Wright menjentikan jarinya dengan santai, dan berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja sebagai seorang pengamat, kita tidak dapat melakukan hal-hal yang terlalu jelas. Tapi sebagai teman Linus Xavier, tidak apa-apa untuk memberinya nasihat kan? Linus Xavier juga anggota konsorsium keluarga Xavier di Amerika Serikat. Kita hanya perlu memberitahunya apa yang akan terjadi selanjutnya. Katakan saja padanya jika dia tidak tahu bagaimana menghadapi apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Kalau begitu biarkan dia mati secepat mungkin. Mendengar kata-kata tenang Emery Wright, Janus Darnell langsung mengangguk. Situasi yang dihadapi Linus Xavier saat ini memang harus diselesaikan oleh Linus Xavier sendiri. Sejauh menyangkut energi dan koneksi konsorsium keluarga Xavier di Amerika Serikat. Begitu mereka tahu apa yang akan dilakukan keluarga Xavier di Welsing, tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk menangani dan menyelesaikannya. Selain itu, kamu harus melakukan satu hal lagi. Emery Wright mengambil tablet dan dengan santai membolak-baliknya beberapa kali. Pergi ke Parkerville, dan kirimkan satu set senjata kuno yang aku kumpulkan sebelumnya. Beritahu wanita tua di Parkerville, katakan saja, aku setuju dengan pernikahan antara Parkerville, tempat suci seni bela diri, dan keluarga Wright di Welsing. Tentu saja, adik perempuanku selalu bangga dan sombong. Apakah Tuan Muda Parker dapat memenangkan hatinya tergantung pada kemampuannya sendiri. Mendengar kata-kata Emery Wright, Janus Darnell terkejut sesaat, lalu mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda Wright, meskipun kamu memiliki hubungan yang baik dengan Putri Wright, masalahnya adalah Parkerville hanyalah tempat suci seni bela diri. Kualifikasi apa yang bisa membuatnya menikah dengan keluarga Wright? Keluarga Wright adalah keluarga nomor 1 di negara H. Selain itu, ketika Dan Parker ingin melamar Putri Wright, dia bertindak sangat arogan saat memintanya. Dia seolah-olah akan membalikkan meja ketika keluarga Wright menolaknya. Jika kita mengakuinya seperti ini, dunia luar akan berpikir bahwa keluarga Wright kita tidak sebaik sebelumnya. Janus Darnell bersikap seperti kaki anjing nomor 1 Emery Wright, dan saat ini dia sedang memikirkan Emery Wright. Parkerville, tempat suci seni bela diri, pernah mengirim seseorang untuk melamar pernikahan sebelumnya, tetapi mereka telah ditolak dengan tegas. Hubungan antara kedua belah pihak sangat buruk. Dalam situasi ini, Emery Wright masih ingin memprovokasi Parkerville. Janus Darnell tidak bisa memahaminya sama sekali. Emery Wright melirik Janus Darnell, dan berkata dengan ringan. Sejak kapan aku bisa menunjukkan apa yang harus aku lakukan? Kamu hanya perlu menjalankan perintahku. Jika kamu masih ragu, izinkan aku memberitahumu satu hal lagi. Harvey York sangat dengan adikku tersayang. Berkali-kali aku merasa ragu apakah aku menginginkan saudara ipar yang lain. Meskipun, dengan temperamen adikku, dia mungkin tidak menyukai Harvey York. Tapi masalahnya, ada sebuah idiom di dunia ini yang disebut, semua rumor menjadi alat yang kuat untuk menyebarkan berita ini lebih luas ke dunia. Mendengar ini, Janus Darnell tiba-tiba tersadar. Bajing ini tidak hanya berani merampok wanita Tuan Muda Wright, tetapi juga merampok wanita dan Parker. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis mati. Emery Wright berkata dengan enteng. Berhenti membuang-buang waktu. Ingat, beritahu Linus Xavier, katakan saja, aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Aku harap dia akan membantuku bertemu Dan Parker dari Parkerville. Chapter 6699. Keesokan harinya, dini hari. Masih tersisa 2 hari sebelum Linus Xavier dibebaskan dari penjara. Keluarga Xavier juga telah mengerahkan semua energi mereka hari ini. Di satu sisi, media menggunakan beberapa media untuk menetapkan beberapa hal sebagai pencarian teratas.
Di sisi lain, mereka telah sepenuhnya menggunakan mata-mata yang telah mereka tanam untuk menemukan kontrak yang sudah ditandatangani dengan negara pulau. Namun, waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, tetapi tampaknya tidak banyak kemajuan. Di Sky Corporation, kantor presiden. Harvey York baru saja selesai membaca beberapa dokumen yang ada, dan ketika dia akan membaca dokumen lainnya, pintu kantor perlahan didorong terbuka. Saat berikutnya, Yvonne Xavier yang mengenakan rok, berjalan perlahan, memegang kopi yang baru diseduh di tangannya, dan dengan lembut meletakkannya di atas meja di depan Harvey York. Ketika Harvey York melihatnya muncul, dia terkejut sesaat, dan berkata, "Bagaimana kamu datang ke sini? Apakah masalah keluarga Xavier sudah diselesaikan?" Yvonne Xavier menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tidak, kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Apakah bisa diselesaikan atau tidak? Pada akhirnya, ini semua tentang melakukan yang terbaik dan mematuhi takdir. Daripada hanya cemberut dan diam di rumah Xavier, lebih baik aku datang ke Sky Corporation untuk melakukan beberapa pekerjaan. Setidaknya aku layak menerima gaji yang kamu bayarkan kepadaku kan?" Karena itu, Yvonne Xavier berkedip pada Harvey York. Harvey York berkata tanpa berkata-kata, "Jika Patriark Xavier mendengar apa yang kamu katakan, aku khawatir dia akan datang dan menghancurkan kantorku segera." Setelah berbicara, Harvey York menyesap cangkir kopi, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Baiklah. Ceritakan padaku bagaimana keadaannya sekarang." Yvonne Xavier sedikit mengernyit, dia tahu bahwa Harvey York benar-benar sudah berhubungan dengan keluarga Xavier. Jadi dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara dengan lembut. Segalanya tidak berjalan dengan baik. Pertama, Linus Xavier menemukan seorang pengacara yang mahir dalam hukum kedua negara. Setelah serangkaian operasi, dia harus dibebaskan dengan jaminan pada pukul 12 siang lusa. Jadi, kita kehabisan waktu. Kedua, kami tidak menemukan apa yang kami inginkan di negara pulau. Menurut analisis intelijen yang ada, hal-hal itu masih ada di Wolsing, tetapi di Wolsing sangat besar, kantor atau gedung perkantoran manapun dapat menyimpan kontrak itu. Itu tersembunyi dengan baik, jadi mungkin sulit untuk menemukannya. Ketiga, menurut informasi yang aku dapat, setelah Linus Xavier keluar lusa, dia akan mengadakan konferensi pers. Menilai dari persiapan konsorsium keluarga Xavier saat ini di Amerika Serikat, mereka akan menghancurkan dan menahan kami sampai mati. Yvonne Xavier mengangkat bahu. Tapi itu bagus juga. Mari kita selesaikan masalah ini untuk selamanya agar tidak menjadi masalah di masa depan. Sayang sekali, kita harus berusaha keras untuk memperjuangkan waktu yang tersisa. Mendengar ini, Harvey York tersenyum ringan, dan berkata, "Ini tidak dianggap melelahkan, setidaknya, 3 hari ini cukup untuk mengatur suasana opini publik yang menguntungkan bagi keluarga Xavier, dan juga membuat persiapan terlebih dahulu untuk menghadapi masalah seperti itu. Dibandingkan dengan pertempuran yang tidak dipersiapkan, tidak peduli bagaimana pertempuran berikutnya dilakukan, aku percaya bahwa keluarga Xavier tidak akan kalah." Yvonne Xavier sedikit tersenyum, dan baru saja akan mengatakan sesuatu, ponselnya tiba-tiba bergetar hebat. Yvonne Xavier meliriknya tanpa sadar, dan kemudian menghubungkan telepon. Segera, suara panik sia Xavier datang dari seberang. "Kakak, sesuatu terjadi, sesuatu yang serius."